ikuti langsung. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, pagi yang begitu indah Bapak sudah berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu akan bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami meskipun kami di rumah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Tepuk tangannya Deddy. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Yesus peliharakan saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, dan bertambah indahnya. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Yesus peliharakan saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Adik-adik, tahu nggak pasangannya mentega itu apa? Rosulata tahu nggak? Tahu, roti. Iya, 100 untuk buat Rosulata. Kalau pasangannya celana apa? Baju. Iya, 100 buat Rosulata. Kita akan pujian roti dan mentega. Mentega dan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Tuhan akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, Tuhan akan memeluk dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Tuhan akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, Tuhan akan memeluk dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Baiklah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat lagu pujian bersyukur. Bersyukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Baik, terus dengan doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk segala sesuatu yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat kami pergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan khotbah. Sebelum mendengarkan khotbah, kita akan menyanyikan Mata Tuhan Melihat.
Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Shalom dan selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan di surga, kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang penuh kasih memberkati kami, buka hati dan pemikiran kami sehingga kami boleh mengerti firman yang disampaikan kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini nas firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama. Semu akan baca untuk kita. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Hari ini tema kita adalah tentang kejujuran. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Alex dan Aan itu adalah dua sahabat yang baik. Jadi Alex sering bermain ke rumahnya Aan karena di rumah Aan itu sangat enak sekali. Ya, tempatnya nyaman, mama daripada Aan begitu baik, dan juga Alex dia sudah dianggap anak sendiri oleh mama daripada Aan. Tapi adik-adik, terakhir ternyata Alex itu dia kecanduan game online. Sehingga kemudian dia selalu mencari cara bagaimana supaya dia bisa pergi ke tempat bermain game online dan mamanya tidak marah. Sampai suatu waktu dia datang ke rumah Aan. Dia katakan kepada Aan, Aan, ayo dong Aan, bantu Alex sekali aja. Lalu Aan bilang, mau ngapain? Dia bilang, Aan, kamu telepon dong sama mamaku, bilang bahwa aku ada di sini, aku mau main sampai malam di sini. Tapi kamu jangan bilang-bilang sama mamaku ya, aku mau pergi main game online. Nah, jadi waktu itu Aan dia merasa bingung. Apakah dia mau mendengarkan permintaan daripada Alex atau dia berbohong kepada mama daripada Alex menyatakan bahwa Alex bermain di rumahnya sampai malam sementara Alex pergi bermain game online. Nah, waktu itu Aan dia bilang, nggak mau masa aku bilang sama mamamu kamu di rumahku sementara kamu pergi main game online. Tapi waktu itu Alex dia katakan kepada Aan, Aan, kamu kan teman baikku. Kalau ada PR, aku bantu kamu kerjakan PR. Kalau aku ada uang, aku traktir kamu makan. Masa sekali ini saja aku minta kamu mengatakan kepada mamaku, telepon mamaku bilang aku main di sini sampai malam, kamu tidak mau. Nah, adik-adik waktu itu Aan dia bimbang. Coba kalau adik-adik jadi Aan, mau nggak adik-adik melakukan apa yang disuruh oleh Alex? Nah, tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, waktu itu Aan dia ingat cerita guru sekolah minggunya bahwa anak Tuhan tidak boleh berbohong, harus hidup jujur karena berbohong itu adalah dosa dan tidak disukai oleh Tuhan. Itulah sebabnya kemudian Aan bilang, aku nggak mau, Alex, aku nggak mau telepon mamamu bilang kamu di rumahku mau main sampai malam, sementara kamu main game online di luar.
Dan waktu itu Alex bilang, udah kalau seperti itu aku gak mau main lagi sama kamu, aku gak mau jadi temanmu. Tapi kemudian Aan, dia tidak sedih adik-adik. Meskipun Alex tidak mau main sama dia, tetapi Aan, dia tidak berbohong dan dia tidak mau membohongi mama dari Alex. Nah, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, di dalam Alkitab ada satu kisah tentang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Mereka adalah orang yang hidup di tengah-tengah jemaat mula-mula. Nah, adik-adik, jemaat mula-mula itu sangat hebat. Ketika hari Pentakosta, setelah Tuhan Yesus mati, kemudian Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, pada waktu itu orang percaya begitu banyak. Mereka mau mengikut Tuhan. Dan ketika Petrus dia berkhotbah, dikatakan ada 3.000 orang menjadi percaya. Itu adalah jemaat mula-mula. Nah, bukan hanya banyaknya orang yang percaya, tetapi adik-adik, jemaat mula-mula itu mereka hidup saling mengasihi. Mereka saling membantu. Kalau ada orang yang kekurangan, maka orang yang uangnya banyak, dia punya harta banyak, dia akan bagi-bagi. Sampai ada seorang yang bernama Yusuf atau yang disebut dengan Barnabas, adik-adik, dia juga punya tanah. Lalu dia jual tanah itu, kemudian dia berikan kepada rasul-rasul untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Demikian juga Ananias dan Safira. Nah, waktu itu Ananias dan Safira dia juga punya tanah. Dia juga berpikir, aku juga maulah supaya orang-orang mengenal kami, mengatakan kami baik, supaya kami dipuji oleh orang, kami juga mau jual tanah kami, lalu uangnya nanti akan kami berikan kepada para rasul supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun adik-adik, setelah tanah itu dijual, Ananias dan istrinya, mereka sepakat uang hasil penjualan tanah itu tidak semuanya diserahkan kepada rasul-rasul. Sebagian itu mereka simpan. Dan ketika mereka serahkan itu kepada rasul-rasul, pada waktu itu Roh Kudus, rohnya Tuhan itu memberitahukan kepada Petrus bahwa Ananias dia tidak jujur. Ketika Ananias dia memberikan uang hasil penjualan tanah kepada rasul-rasul, lalu Petrus dia tanya kepada Ananias. Dia katakan, Ananias, apakah benar semua uang hasil penjualan tanah itu sudah kamu serahkan kepada rasul-rasul? Nah, waktu itu Ananias dia dengan percaya diri dia katakan, benar, aku sudah menyerahkan semuanya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika Ananias mengatakan hal tersebut, dengan seketika pada saat itu dia jatuh ke tanah dan dia meninggal dunia. Lalu orang-orang yang ada di sekitarnya itu membawa Ananias keluar dari rumahnya. Nah, pada waktu itu istrinya Safira tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dia sedang ada di luar. Nah, baru saja orang mengangkat keluar, lalu Safiranya datang. Dan Petrus juga tanya kepada Safira. Dia katakan, Safira, suamimu tadi bawa uang hasil penjualan tanah. Apakah betul tanah itu dijual dengan harga yang seperti ini? Dan adik-adik, sebenarnya pada waktu itu Petrus memberikan kesempatan kepada Safira untuk berkata jujur. Tetapi Safira berpikir, wah, ternyata kebohongan kami sudah diketahui. Dan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk berkata jujur tidak dipakai oleh Safira. Dan Safira mengatakan, benar, apa yang diserahkan oleh suamiku semuanya itulah hasil penjualan tanah. Dan adik-adik, apa yang terjadi? Ketika Safira mengatakan hal tersebut, dia juga sudah berbohong. Dan seketika itu juga, dia juga rebah ke tanah. Dan dia akhirnya meninggal dunia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari cerita Ananias dan Safira ini? Kita melihat bahwa Tuhan, dia mau supaya umatnya, orang-orang yang dia kasihi, hidup di dalam kejujuran. Karena
hidup jujur atau tidak berbohong itu merupakan salah satu perintah daripada Tuhan. Jangan mengucapkan saksi dusta, tidak boleh berbohong, harus mengatakan yang benar. Tuhan dalam firman Tuhan pernah mengatakan, kalau ya kamu katakan ya, kalau tidak kamu katakan tidak. Apa yang di luar itu berasal dari si jahat. Nah, kita melihat bagaimana kehidupan daripada Ananias dan Safira ketika mereka mencoba berdusta kepada Roh Kudus. Mereka bukan hanya berdusta kepada para rasul pada waktu itu dan orang banyak, tetapi mereka sudah berdusta kepada Roh Kudus, sehingga kemudian mereka mendapatkan hukuman, yaitu kematian. Mereka ingin mendapatkan pujian, mereka ingin mendapatkan nama baik, tetapi hati mereka tidak tulus. Mereka tidak sungguh-sungguh ingin membantu orang-orang yang kesusahan. Nah, sama seperti tadi adik-adik yang dikasih Tuhan cerita, Alex dan Aan. Kita melihat bagaimana Alex berusaha menyuruh supaya Aan berbohong kepada mamanya Alex, tetapi Aan tidak mau. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita juga diajar untuk berkata yang jujur. Tuhan sayang kepada anak-anak yang jujur. Oleh karena itu, adik-adik yang dikasih Tuhan harus terus belajar untuk berkata yang jujur. Misalnya, kalau berbuat salah kepada orang tua, akui bahwa kita sudah bersalah. Tidak boleh berbohong, tidak boleh menutupi kesalahan kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini ayat hafalan kita diambil dari Amsal pasal 21 ayat yang ke-8b. Tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu hari ini mengajar kepada kami, supaya kami jujur di dalam seluruh kehidupan kami. Ajar kami, walaupun kami masih kecil, anak-anak sekolah minggu, kami bisa belajar jujur. Jujur ketika kami melakukan hal yang tidak benar, mengakui kesalahan kami, dan juga kami tidak menyimpan kesalahan kami. Berkati supaya anak-anak sekolah minggu bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sampai bertemu adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan terima kasih.